Fasuri'a anhu. Lalu beliau terjatuh. Nah, jadi memang Nabi ya ada jatuhnya, ada lukanya. Karena beliau walaupun derajatnya tinggi, tapi beliau tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi tidak mungkin wali lebih hebat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap jatuh. Fajuhisha shiqhul aiman, sehingga lecet memar shiqhul aiman, pinggul bagian kanannya. Fasalla salatan minas salawati wa huwa qa'idun. Lalu beliau salat di antara salat-salat wa huwa qa'id, dalam keadaan duduk. Berarti tidak mampu berdiri. Nah, wa shallaina wara'ahu qu'udan. Kami pun ikut salat di belakangnya dalam keadaan duduk. Karena Nabi duduk, tentu mereka ikut duduk pula. Ini hukum asalnya, mereka selalu mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi memang sahabat itu tekstual ya. Ini kaum tekstualis katanya. Ya memang agama ini pada asalnya dipahami secara teks. Ya, yang mengatakan konteks rata-rata keluar konteks. Rata-rata keluar konteks. Karena tidak paham apa yang dimaksud dengan konteks dan konteks. Jadi yang bicara konteks kadang-kadang lebih tidak paham daripada yang bicara teks. Allah musta'an. Wasallaina raku'udan falamman sarafa, di saat beliau atau tatkala beliau selesai salat. Dikatakan insarafa minas salat, yani intaha minas salat. Falamman sarafa qala, dia berkata, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Makanya imam diangkat untuk diikuti. Kalau seandainya tuan-tuan tidak yakin dengan imam, jangan diangkat. Kan itu. Nah, kalau tidak diangkat imam, tidak ada imam. Nah, jadi oleh sebab itu angkat yang memang harus kita ikuti dengan segala kelebihan dan kekurangannya, selama tidak membatalkan sholat kita. Nah, ini hukum asalnya. Imam diikuti. Fa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Apabila imam salat dalam keadaan berdiri, salatlah kalian dalam keadaan berdiri pula. Wa idza raka'a farka'u. Bila dia ruku, maka ruku pula. Wa idza rafa'a farfa'u. Dia bangkit dari ruku, maka bangkit pula dari ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamida, dan ketika dia mengatakan sami Allahu liman hamida, faqulu rabbana walakal hamdu. Katakanlah rabbana walakal hamdu, ya Rabb kami, hanya bagimu segala pujian. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Bila dia salat dalam keadaan duduk, maka ikutlah salat dalam keadaan duduk semuanya. Jadi Nabi muqaddimai dengan perkataannya innama ju'ilal imamu yu'tamma bihi. Imam itu untuk diikuti. Bila salat berdiri, ikut berdiri. Jelas? Nah, lalu dia jelaskan beberapa rukun, dan di akhir dia bilang wa idza shalla jalisan wa sallu julusan ajma'un. Maka salatlah dalam keadaan duduk. Ini bentuk pertama. Dan ini riwayat pertama, bahwa bila imam salat duduk, jemaah ikut salat duduk. Nah, kemudian beliau meriwayatkan akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik, yakni Imam Malik. Nah, ini kaum muslimin di tulisannya mereka kan sebut Malik aja. Mbak Malik aja kayak guru kan itu. Tapi kalau mereka membaca di depan syekhnya, nah itu bacanya lah. Jadi ada hal yang ditulis dan dibaca, dan ada yang tidak ditulis tapi tetap dibaca. Jelas tuh?
Nah, kalau di depan syekh, dia bilang, qala syekhuna al-fadil, al-imam, dan seterusnya. Hafizakallah, semoga Allah menjagamu, akhbarana fulan. Jelas ya? Jadi yang salah sangka pula, dia tidak sopan orang guru dulu. Imam Syafi'i bilang Malik aja sama guru. Awak sama Ustaz Dasman, baru Ustaz dah panggil Ustaz gitu. Segan kita sebut namanya. Itu jelas ya? Yes ya? Nah, mereka para ulama kita, khususnya ulama hadis, yang tidak menuliskan tapi dibaca. Kan di sini kan ada qala, akhbarana, tapi dibaca qalanya itu. Akhbarana misalnya Malik, qala akhbarana, qalanya tidak dituliskan tapi dibaca. Jadi kalau bertemu nanti dia bilang akhbarana asy-syekhuna al-imam dan seterusnya dengan pujian-pujian yang tidak berlebihan. Qala akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami. Kalau kita bilang Imam Malik, nah, sah? Nah, an Hisham ibn Urwa, dari Hisham ibn Urwa. Kalau antum ketemu dengan Hisham ibn Urwa, bilang Syam gitu, enggak kan? Nah, pasti bilang Ustaz Hisham. Nah, misalnya atau Kiai atau Buya. An Hisham ibn Urwa, dari Hisham ibn Urwah ibn Zubair al-Asadi. Al-Asadi, cucu dari Zubair bin Al-Awwam, salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga, juga ulama besar di masanya. An abihi, dari bapaknya Urwah ibn Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Tabi'in Madinah penuh dengan para ahli fikih, tapi yang paling terkenal dan menonjol adalah 7. Salah satunya adalah Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi. Sesuai doa beliau di Hijr Ismail waktu itu. Masih ingat 4 orang berdoa di Hijr Ismail? Satu nak jadi khalifah, Abdullah bin Zubair, terkabul. Satu nak jadi gubernur di Irak, lalu menikahi 2 gadis cece, cantik dan cerdas, masih lupa bapaknya. Nah, terkabul juga jadi gubernur dan menikahi keduanya. Satu berdoa supaya ilmunya diwarisi orang, berarti ulama dia. Dan inilah orangnya, Urwah ibn Zubair, terkabul juga. 3 beradik, doanya mustajab. Ya, di mana? Di dalam Ka'bah. Hijr Ismail itu bagian dari dalam Ka'bah. Nah, yang satu lagi Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu an abihi, radhiyallahu anhu an abihi, itu doanya lebih besar dari semua itu. Apa doanya? Semoga Allah mengampuni saya. Itu di akhirat. Tahunya Pak ya? InsyaAllah makbul juga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. An abihi, dari bapaknya Urwah, an Aisyah, dari Ummul Mukminin Aisyah bintu As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anha wa an abiha. An, istri yang paling dicintai Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini pula yang paling dibenci oleh musuh Islam, khususnya Asy-Syiah Ar-Rafidah. Syiah sangat membenci dan mencela serta mencaci Ummul Mukminin. Mereka menganggap mencaci Aisyah sebagai jalan tol menuju surga. Itu rela tuan-tuan tuh. Rela enggak? Berarti Syiah kawan? Banyak orang yang lemah imannya menjadikan Syiah sebagai kawan. Tidak sedikit orang-orang yang pintar tapi tak mengetahui, tidak berilmu. Beda pintar dengan berilmu. Kita lebih banyak pintarnya daripada kaum berilmunya. Itu masalah. Kalau lebih banyak dominan pintar, dia pandai bercakap, seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innakum fi zamanin yakthuru fihi al-ulama. Sekarang ini kalian berada di zaman ulamanya banyak. Wa yaqillul khataba, sedikit yang pandai bercakap. Bukan maksud tidak pandai, tidak mau bercakap panjang, tidak mengandalkan retorika, mereka mengandalkan ilmu. Awak sekarang kalau tidak pandai cakap dikit, payah, tidak mau orang dengar. Terpaksa pakai retorika. Allah musta'an. Akan zamannya nanti datang. Waktu itu sedikit ulamanya, yang banyak adalah
ahli bersembang, ahli bertatap, ahli bercakap, walaupun ilmunya sikit. Nah, ketika orang ini masuk ke ruang ilmu, dia acak-acak ilmu. Ketika sebutkan Syiah ini sesat, dia bilang jangan sembarang menyesatkan orang. Dikiranya sembarang. Awak karena tahu dari buku-buku mereka sendiri. Ya, kalau tidak ikut mereka, kafir kita. Berarti kalau kita benarkan mereka, tidak ikut mereka, berarti kafir kita. Kalau ikut mereka, ya berarti kita mengkafirkan orang-orang alis sunnah. Jadi tidak ada cerita dengan mereka itu kita benar, mereka salah. Kita salah, mereka yang benar. Jadi kalau kita tidak mau menyalahkan mereka berarti kita salah. Itu kalau kita tidak mau menyalahkan mereka berarti kita yang salah. Karena mereka menyalahkan kita. Makanya orang-orang cerdas harus cerdas juga sebenarnya. Cuma kadang-kadang cerdas tapi tidak untuk kebenaran. Cerdas untuk kebatilan. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kaum muslimin, kita sangat membutuhkan orang berilmu lebih banyak daripada orang cerdas. Karena cerdas itu kaum muslimin muslimat, kalau udah berilmu mesti cerdas. Tapi orang cerdas belum tahu berilmu. Itu ayah kita di kampung-kampung dulu cerdas-cerdas. Coba bayangkan, tidak sekolah tinggi tapi anak-anaknya 12. Awak sekolah tinggi anak 2 tidak jadi orang juga. Mereka 12 anaknya jadi orang semua. Kan masih ingat cerita yang pekan lalu? Orang Nigeria berapa anaknya? Tidak tahu. Ada orang Nigeria masih hidup. Umurnya sekitar 92. Anaknya hanya 95 orang. Hah? Oh belum. Subhanallah, rugi apa tak? Anaknya 95 orang. 87 orang hafiz 30 juz. Awak 2 aja deh. Lalu kita tidak habis-habis juga. Taib. Coba bayangkan. Dia tidak sekolah tinggi, tapi da'i Masya Allah. Istrinya hanya 4. Entah. Kaum muslimin muslimat. Hanya tidak mungkin 5 apa 6. Kalau tidak salah sih 4 istrinya. Bayangkan 95 anaknya. Dan digabung sama cucu dan cicitnya, terkumpul kemarin itu angkanya 600 lebih. Coba satu orang menciptakan satu kampung. Ini baru lelaki, pria punya selera. Ini baru lelaki sejati begini. Ma'asyarul kiram. Subhanallah. Nah, gimana caranya itu? Mikirkan aja kita bingung ya. Tapi Allah Razik, Allah pemberi rezeki. Jadi anak dan cucu serta cicitnya sudah mencapai angka 600, kalau saya tidak salah ini 625 orang. Ya. Dan rata-rata hafiz Quran. Terkumpul dari cucu dan cicitnya yang sudah hafiz 30 juz 250 sekian. Allahu Akbar. Kalau ada yang nak cari guru tahfiz, hubungi beliau. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Coba 250 sekian para hufaz. Itu yang 30 juz, yang hampir-hampir menyelesaikan itu banyak. Nah, awak habis juz 30 sudah habis juga namanya kita ya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, demikian Allah berikan. Cerdas tak? Nah, ini baru pria punya selera, pria sejati itu, Masya Allah. Dia bukan orang di kota, bukan orang yang banyak berteori, enggak, aplikasi nyata. Ya, awak puas baca teori-teori enggak jadi-jadi kan? Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, tapi memang beliau hidup di negeri kalau tak berpoligami dianggap tidaklah pria sejati. Di Afrika itu ada kabarnya, tapi saya tidak pastikan. Di Mali kabarnya, kalau suaminya setahun tidak berpoligami, nikah setahun, tidak juga menikah lagi, itu dicambuk sama istrinya.
Istrinya. Abang harus buktikan abang tuh orang hebat. Didorong. Kalau kita baru cerita tentang itu aja didorong juga. Didorong keluar, tutup pintu. Bungkus kainnya. Hah? Ya memang malang unian lah nasib kita Pak. Itu pindah ke Afrika gitu. Jangan Pak, nikmati yang ada. Nikmati yang ada, mungkin besar pula pahala untuk cobaan seperti ini. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi, kok sampai sini tadi Ustaz? Gara-gara Urwa ibn Zubair radhiyallahu ta'ala. Dia berilmu, Masya Allah, mustajab doanya, dan Allah kabulkan menjadi salah satu pewaris ilmu dari Nabi alaihissalam. Nah, anak Aisyah, kita tadi Madinah penuh dengan para ulama. Memang masa itu dominasi ulama. Kalau di zaman kini dominasi para pemikir. Jadi yang diandalkan itu pemikiran sekarang ini. Nak melanggar aturan, nak melanggar syariat, nak melanggar adat istiadat, yang penting pemikiran baru. Yang penting asal baru bagus. Ya, kalau tidak ada ilmu lagi, memang segala yang baru itu bagus. Ya, dulu orang Yahudi ketika dilarang cari ikan Sabtu, ya kan? Mereka punya ide bagus, ide cemerlang, sah? Kan ya, idenya cemerlang, pikirannya bagus. Bahwasanya kita kan ini supaya jangan terganggu ibadah Sabtunya. Kita kan Jumat kan, mereka Sabtu. Gimana caranya? Jumat, dipasang pukatnya atau pancing segalanya ya untuk menangkap itu. Nah kan Sabtu kan mereka diuji oleh Allah, ikannya datang hari Sabtu. Baik. Nanti Ahad kita bangkit. Jadi menurut mereka yang perintah Allah dianggukkan juga, maksud kita dijalankan, diuang, diangguk, diawak, dilalukan. Nah, itulah bahasanya. Itu pintarnya, cerdasnya Yahudi. Selamat? Enggak. Dilaknat mereka menjadi kera dan babi. Coba bayangkan. Selintas bagian tidak berilmu, oke kan? It's okay. Sah? Ibadah Sabtu enggak terganggu. Betul kan? Antum enggak orang mudeng. Pahamnya? Jadi Jumat dipasang, bukan. Sabtu mereka ke sinagog, ke bi'ahnya. Habis itu pokoknya tidak ada yang terganggu. Ibarat kita Jumat sekarang, kan dilarang misalnya Jumat jangan bekerja. Sah? Jangan cari ikan. Lalu kita begini aja, Ustaz, jangan tekstual sekali pemahamannya. Kan itu kan, kontekslah sedikit. Konteksnya larangan ini agar kita Jumat jangan sampai terkendala. Makanya pintar dikit jadi orang. Kan itu bahasanya. Iya, seperti kemarin ketika kita hari raya 5 Syawal, 1 Syawalnya. 1 Syawal 5 kali. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Semoga Idul Adha tidak lagi berseri seperti itu. Berseri, ya. Nanti Idul Adha 10A, 10B, 10C, dan seterusnya. Coba bayangkan, ketika kita jelaskan, ini sunnah Nabi, apa jawaban kawan-kawan kita? Jadi orang tuh cerdaslah dikit Ustaz. Sedih juga kita dibilang tidak cerdas ya. Padahal juara umum dulu di pondok saya. Bilang juga tidak cerdas semua orang. Cerdas sedikit, jangan tekstual sekali. 15 tahun belajar hadis, tekstual juga dibilangnya kita. Enya 5 hari belajar dalam setahun ada lebih tekstual, lebih hebat dari kita paham hadis. Demikian juga fikih. Tidak pernah tamat kita fikih satupun dengan guru, lebih hebat pula fikih dari kita. Bayangkan. Masalahnya bukan cerdas ikhwan. Ya bukan cerdasnya. Masalahnya taatnya. Kalau cerdas banyak orang lebih cerdas tapi tidak dapat petunjuk. Sah? Fir'aun lebih cerdas dari kita semua. Qarun lebih hebat dari kita semuanya. Haman lebih jenius. Sah? Itu buktinya. Piramid masih ada sekarang.
Itu hasil kerja dan karyanya. Jadi keajaiban dunia. Tapi apakah dengan itu dia menjadi pengikut Musa? Tidak. Qarun kaya raya. Apakah dia menjadi dermawan, menjadi penyokong dakwah Nabi Musa? Tidak. Fir'aun cerdas, berkuasa sampai ngaku jadi Tuhan. Jadi masalahnya bukan cerdas. Kita betul butuh orang-orang berilmu dan taat. Nah, ilmu yang diajarkan Nabi SAW adalah ini dan ikuti. Jangan mencari-cari alibi. Semalam saya ditanya oleh sebagian guru dosen, ditanya, Ustaz, kan dadu itu haram. Berarti main ular tangga pakai dadu itu kan? Boleh enggak ular tangga dijadikan media pembelajaran? Jadi belajar sambil bermain. Syekh, enggak ada yang lulus bermain sambil belajar itu enggak ada. Yang dominan, yang hasilnya nanti bermain itu yang pandai anak itu bukan ilmu yang dapat. Ya, belajar sambil bermain bukan metode belajar. Mohon maaf, enggak ada hasilnya. Belajar sambil menyanyi, nyanyi nanti jadi penyanyi dia ujungnya. Belajar sambil menari, menari nanti jadi penari dia. Belajar sambil melukis nanti jadi seniman dia. Belajar sambil belemu, jadi tukang sihir dia nanti itu. Tidak ada cerita belajar menyanyi. Makanya Nabi Yahya alaihissalam ketika dia baru umur 3 tahun diajak oleh teman-teman, yuk kita bermain. Laisa lil-la'ib khuliqtu. Saya bukan diciptakan untuk bermain. Karena dunia memang permainan. Ya tanpa diajar pun ada pandai bermain, sah? Tidak diajar pun sampai pandai bermain. Rata-rata tidak ada yang belajar menikah, pandai aja menikah nih. Yang payah cuma melepaskan aku terima atau aku nikahkan, itu aja yang payah. Itu yang bikin dia bergugup. Tapi selepas itu tidak perlu diajar, pandai sendiri. Iya kan? Ada tutorialnya tuh? Tidak ada. Semuanya pandai. Nah, terserah nak. Kalau di masa kita masih zaman-zaman kita tua dulu kan ada malam pertama, malam kedua, malam ketiga Pak ya, ada aturannya tuh. Masih ingat? Kalau Bapak lupa wajar gitu. Enggak zaman sekarang malam pertama ada langsung semua. Enggak, kalau dulu ada ininya, ada adabnya. Jadi pendekatan dulu Pak ya. Iya kan? Alhamdulillah. Kalau anak-anak sekarang enggak. Belum jadi sudah Allah musta'an. Ya belum jadi sudah titik-titik. Allah musta'an. Jadi kita tidak butuh orang-orang cerdas sekali. Tapi kita butuh orang berilmu dan taat dengan ilmunya. Tidak perlu terlalu cerdas. Karena cerdas itu cenderung untuk melawan yang ada. Jelas? Ngada-ngada. Akhirnya gimana caranya? Diganti dadunya dengan kayu misalnya. Atau diganti dengan karet dan sebagainya. Ini sama dengan pemikiran Yahudi dulu. Oleh sebab itu, tidak usah carikan media bermain untuk belajar. Tidak jadi sebenarnya. Hafalnya main ular tangga, itu yang hafal nanti itu. Sah? Ya, kalau sudah diharamkan, jangan cari jalan-jalan lain untuk menghalalkannya. Sama dengan musik. Haram apa halal? Dicari jalan-jalan pula. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib. Kami hiasi langit-langit dunia dengan bintang. Sebagaimana mata perlu perhiasan, maka telinga pun perlu suara-suara yang indah ya akhi. Kalau ini dalil dipakai, nanti saya nonton orang cantik-cantik. Halal apa haram? Ya, tapi mata perlu yang indah. Apalagi datang hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah dan suka keindahan. Ayo pertontonkan keindahan badan Anda dengan saya. Halal? Ini dalil bukan untuk itu. Dalil ini untuk tadabbur supaya kita mengakui keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menghalalkan musik. Kalau musik dah jelas hadisnya. Ya Pak ya? Dah jelas hadisnya, 5 hadis sahih tidak cukup. Kemudian definisinya dikatakan suara. Bukan musik itu suara, itu lagu. Kalau musik alat. Makanya para ulama mengharamkan alatnya, bukan mengharamkan suaranya. Sampai datang ulama yang belakangan dia katakan suara, dia keliru. Makanya para imam mazhab ketika menyebut, dia tidak menyebutkan suara pada umumnya, tapi adalah alatnya. Suara itu, maka kalau di suara ada tafsilnya, ada perinciannya. Kalau di suara baik hasilnya, buruk hasilnya. Tapi alat tidak ada baiknya.
Sehingga fatwa Imam Nawawi dan dia nukil ijma' dalam masalah itu bahwasanya alat musik tidak diwariskan. Masa ayah awak ada gitar mahal, ada piano, apa lagi yang mahal-mahal tuh? Hah? Yang mahal aja, yang murah jangan seruling, seruling bulu perindu, nah mahal tuh. Dan sebagainya. Kumpul rumah kita mungkin nilainya mungkin ada 100 juta, tiba-tiba tidak boleh diwariskan. Untuk apa Imam Nawawi? Nanti kita dengar. Tidak boleh dihibahkan. Ya. Dan tidak boleh diwakafkan. Karena masjid Zaid bin Sabir perlu wakaf itu. Tim paduan suara. Ibu-ibu rebana misalnya. Diserahkan ke wakaf. Tidak boleh diwakafkan. Tidak boleh dihibahkan. Wala yuhdah, tidak boleh dihadiahkan. Masya Allah. Wala yubah, tidak boleh pula dijual. Wala yustara, tak boleh juga dibeli. Lalu diapakan? Tutlah. Dihancurkan. Ini fatwanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berarti yang diharamkan bukan hanya suaranya, tapi adalah alatnya itu. Makanya ketika mendefinisikan musik, ya kembali ke ahlinya. Apa definisi musik menurut Beethoven? Enggak tahu. Nah, makanya salah fatwa tuh. Ya. Mereka mendefinisikan musik bukan hanya sekedar suara, tapi suara dengan oktav tertentu yang ditimbulkan oleh alat. Dia bilang oleh alat. Maka suara burung tidak jadi kias. Tidak bisa dianalogikan ke suara burung. Tidak bisa dianalogikan ke suara qari. Karena suara burung sudah jelas halalnya. Tidak ada subuhatnya. Suara qari baca Quran jelas halalnya. Zayyinul Quran ya bi aswatikum. Tapi ini suara music. Yang jelas pula dalil tentang haramnya. Itu alat apa suara yang berdasarkan oktav tertentu. Masih ingat oktav? Belajar not? Dan lupa lagi kaji lama saya. Ya nak segan ngulang-ulang Ustaz ya. Baik kaum muslimin. Dikeluarkan dengan alat, satu dengan meniup atau menggesek atau memukul. Nah, coba yang digesek apa? Rebab, biola. Apa yang ditiup? Seruling, terus trompet dan seterusnya. Apa yang dipukul? Drum. Dah. Berarti drum band masuk. Jadi kalau khatam Quran pakai drum band haram apa halal? Hati-hati Pak, semua haram semua bapaknya. Dan ini halal. Jadi kamu apa hubungannya drum band dengan khatam Quran? Itu masalahnya karena belajar sambil bermain, belajar sambil menyanyi. Akhirnya nyanyi yang dominan. Khatam Quran dulu rupanya wadduha sampai An-Nas, wala harap dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Rupanya khatam Quran dari wadduha sampai An-Nas dah khatam. Allah musta'an. Ma'asyirul kiram dirahmati Allah SWT. Kembali ke Urwah bin Zubair. Alim. 6, satu dari 7 fuqaha Madinah di masanya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dia berkata, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumahnya dalam keadaan sakit. Fa shalla jalisan. Lalu beliau salat sambil duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Dan diikuti oleh satu kaum salat sambil berdiri. Nabi duduk, dia berdiri. Fa asyara ilaihim. Lalu Nabi beri isyarat pada mereka. Dengan apa? Tentu dengan tangannya. Duduk. Nah. Ani jelisu. Berarti boleh tak imam beri isyarat dalam salat? Ya boleh. Berarti makanya kaum muslimin seluruh gerak yang berkaitan dengan kemaslahatan salat maka boleh dilakukan dalam salat. Nah, kalau misalnya kita sedang salat, datang orang nak bermakmum ke kita, nak bermakmum ke kita. Pada umumnya orang memahami makmum mesti di belakang imam. Bukan sekarang, dari dulu di zaman sahabat juga seperti itu. Karena sebelum diajarkan ya begitulah.
Nah, kebanyakan umat kan tidak belajar juga kan, hanya melihat dan mendengar dari nenek moyang. Nah, datang pada dai pula, tidak boleh dirubah-rubah yang diwarisi nenek moyang tuh. Ya nenek moyang kadang-kadang tidak tahu dia, tidak belajarnya. Belajar dari nenek moyang sebelumnya. Nah, sekarang ada kita dapatkan ilmu dari Nabi. Kalau jelas tidak sesuai dengan ilmu, ya dirubah saja. Walaupun tidak harus dengan apa? Dengan keras, tidak mesti. Ya berikan ilmunya, jangan disimpan dan jangan pula disahkan yang tidak sah itu atau yang tidak sunnah itu. Ini kadang-kadang enggak. Cuman masalahnya sebagian berlebihan, ya langsung enggak sah sholat bapak. Awak sebut enggak sah, jangan sebut sah, kurang aja enggak mau orang, apalagi kurang angin aja enggak mau, apalagi dibilang enggak sah, enggak diterima. Itu salah juga kita. Makanya dakwah itu perlu seni. Jelas? Jangan nanti selesai kita berdakwah situ bubar kajian semuanya kan. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi datang dia salat belakang. Kita kasih isyarat maju. Kadang-kadang orang tidak paham sign. Awak sign kanan dikiranya kasih jalan. Kan begitu sering terjadi. Tengok jalan tuh, kalau dikasih sign kanan, dia lewati kita. Dikiranya kita kasih jalan. Ini gara-gara SIM tembak. Itu masalahnya, gara-gara SIM tembak. Itu tidak punya SIM sama sekali. Iya tak? SIM tembak itu masalahnya. Dikasih sign kanan, dia lewati. Akhirnya bertembung sama orang yang mau lewat. Atau menabrak orang yang sedang nyeberang jalan. Nah, Allah musta'an. Banyak sekali yang seperti itu. Yang tidak paham. Apalagi dekat bengkolan, dekat persimpangan, yang depannya kasih sign, dia tetap maksa maju, akhirnya bertemu macet jalan. Nah, akhirnya siapa yang marah? Yang marah biasanya siapa? Yang bikin kemacetan. Yang melanggar itu yang lebih sering marah untuk menghilangkan kesalahannya. Itu masalahnya. Awak yang tidak salah dimarahin sama yang salah. Kadang nak mob kita dia, Allah musta'an. Kaum muslim, kaum muslimat, maka kalau dia tidak bergerak dengan isyarat, maka kita yang mundur atau tarik tangannya. Tapi jangan tarik paksa, Pak. Jangan tarik paksa, tarik tangannya supaya salat belakang kita. Kadang dah kita tarik, lepas kan mundur lagi dia selangkah. Itu mungkin ini mazhabnya beda ini kan. Mungkin selama salat dia pikir banyak itu. Ini Allah musta'an. Jadi kadang-kadang punya asumsi dan persepsi yang keliru tentang itu. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Fa asyara ilaihim an ijlisu. Beri isyarat supaya duduk. Falamman saraf. Ketika selesai salat, qala innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam diangkat supaya diikuti. Ketika kalian ngikut, ya ikut. Fa iza raka'a farka'u. Bila dia rukuklah. Wa iza rafa'a farfa'u. Bila dia i'tidal, wa idza shalla jalisan fa shallu julusan. Bila dia duduk salatnya, salatlah kalian dalam keadaan duduk. Mendukung hadis yang pertama. Hadis siapa tadi? Ibnu Umar. Dia lupa lagi, baru saja. Hadis Ibnu Umar. Berarti hadis Aisyah dan hadis Ibnu Umar sama-sama menyuruh imam bila duduk, makmum ikut duduk. Ini hukum yang pertama. Nah, dan ini nanti yang dipilih oleh mazhab Imam Ahmad rahmatullahi alaihi. Qala wa hadha mithlu hadis Anas. Imam Asy-Syafi'i berkata, ini seperti hadis Anas. Wa in kana hadis Anas tadi ya, bukan Ibnu Umar, hadis Anas. Wa in kana hadis Anas mufassaran wa awdah. Walaupun hadis Anas yang pertama tadi bukan Ibnu Umar, maaf. Hadis Anas mufassaran ditafsirkan sebabnya. Apa sebab Nabi duduk? Di hadis Aisyah kan tidak disebutkan apa sebab beliau sakit sehingga tidak bisa sholat berdiri. Di hadis Anas kan disebutkan naik kuda. Kalau di hadis Aisyah hanya menyebutkan dia sakit lalu duduk sholatnya. Wa awdah dan lebih terang. Min tafsiri hadza, dari tafsirnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha.
Qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi, telah menceritakan kepada kami Malik ibn Anas, sudah kita sebutkan dari tadi, an Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah, dalam sanad tadi juga disebutkan, an abi, dari bapaknya Urwah ibn Zubair, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi maradihi, beliau keluar salat di waktu sakitnya. Fa'ata Abu Bakrin, lalu dia datang ke Abu Bakar, wa huwa qa'imun yusalli bin nas. Abu Bakar berdiri salat menjadi imam. Karena kronologisnya dalam Sahih Muslim detail lagi bahwa Nabi berkali-kali nak duduk, nak pergi ke masjid, pingsan terus. Akhirnya karena tidak mungkin sepertinya lagi, akhirnya sahabat pun sholat diimami oleh Abu Bakar. Atas perintah siapa? Perintah Nabi SAW. Muru abakun falyusalli bin nas. Makanya disuruh Abu Bakar. Sampai-sampai Aisyah mengatakan ke Nabi SAW, jangan Abu Bakar lah bang, ya Rasulullah. Sebab Abu Bakar itu orangnya penangis. Kalau sudah sholat, mesti terharu dan nanti lambat selesainya. Orang kalau imam penangis tentu di belakang, kapan selesai sholat? Nah, jadi Aisyah, tapi Nabi katakan, Allah tidak terima kecuali Abu Bakar dan Abu Bakar jadi imam. Nah, Allah dan Rasulnya tak terima, artinya harus diikuti. Nah, waktu itu Abu Bakar jadi imam, berdiri, karena dia sehat. Fastakhara Abu Bakar, merasakan Rasulullah SAW datang, Abu Bakar pun yang tak mundur, dia mundur. Berarti orang khusyuk sholatnya, tahu tidak apa yang terjadi sekelilingnya? Tahu. Makanya kaum muslimin, tidak ada syarat khusyuk itu hilang akal, tidak ada. Apalagi sampai gila, tidak ada. Khusyuk tidak menghilangkan kita dari ingatan. Khusyuk tidak berarti tak tahu dengan keadaan di sekeliling. Walaupun diriwayatkan dari sebagian ulama bahwa dia sholat runtuh masjid dia nggak tahu, tapi itu bukan syarat. Itu bukan syarat khusyuk. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam tahu dia. Bahkan dia bisa melihat jemaahnya dari belakang tanpa menoleh. Itu khusyuk Nabi. Bapak jangan coba-coba berlatih, tidak akan dapat kecuali pakai sihir. Tidak begini, tidak menoleh tapi nampak di belakang, kecuali pakai kaca. Itu bolehlah CCTV depannya. Tapi tidak jadi khusyuk nanti. Ya Pak ya. Tapi Nabi tidak, Allah berikan. Kemudian dia dengar tangis bayi, dia tahu. Dia dengar langkah sendal orang di luar masjid, dia tahu, dia tunggu kalau sedang ruku. Supaya orang itu dapat rakaat. Awak tidak jadi imam, tidak dengar mendehem pula jemaah itu. Katanya supaya ditunggu. Sami Allahu liman hamidah. Pura-pura enggak tahu. Atau memang enggak mau tahu. Itu masalahnya. Kalau orang sudah mendehem minta nanti, tunggulah barang 2-3 detik. Ini enggak pas dia katanya kan, atau batuk misalnya, supaya merasa ada yang masuk nanti sekejap aja. Kalau ada yang komplain nanti tinggal berikan alasan. Wah, apa tadi lama sekali rukuknya, kenapa? Nah, baru bilang ada yang batuk tadi Pak. Jadi kalau tidak ditunggu nanti menular batuknya. Gitu selesai. Ini enggak, awak sengaja pintu tu agak dikeraskan dikit tutupnya supaya dia tahu kita masuk. Tiba Allahu Akbar katanya. La haula wala quwwata illa billah. Allah musta'an. Tapi tidak apa-apa. Memang imam berkuasa penuh. Cuman kita perlulah perhatian dikit gitu. Iya. Perhatian dikit, kan jemaah kita ini, jemaah rutin, jangan disia-siakan. Besok orang pindah dari masjid lagi. Situ terlambat terus kita, ya kan? Dan masukkan proposal tidak pernah diinikan, Allah musta'an. Hilang satu jemaah, nanti ketemu sama lain. Apa pindah masjid je? Malas itu, imamnya cepat sekali, ekspres. Awak pelambat pula. Jadi akhirnya daripada sering terlambat, lebih baik ke situ. Di situ, di sini dah tahiyat, di sana masih bisa sholat sunat katanya. Promosikan pula tempat lain. Akhirnya, itulah. Tidak mau sholat tempat kita katanya. Gimana orang tidak sholat tempat antum? Antum tidak pernah mau menunggu. Ibarat naik bis, mana yang lebih senang? Yang sering ditinggalinnya kita atau yang sering nunggu kita? Yang sering nunggu. Maka hati-hati imam. Nah.
Dah siang juga. Hah? Cukuplah gitu dulu ya. Cukup gitu aja dulu. Versi pertama aja lah. Versi pertama. Catat Pak Edi ya. Ini ada 3 nanti Pak. Sampai pada masalah mazhab Imam Malik. Imam Malik mengatakan kalau sakit jangan jadi imam. Ya, jangan saya jadi imam, suruh yang lain saja jadi imam. Bahkan dalam salat bila ada masalah dia tidak sanggup meneruskan dalam keadaan berdiri, maka Imam Malik mewajibkan imam mundur. Diganti dengan yang sanggup berdiri supaya apa? Supaya tidak ada rukun yang ditinggalkan. Sebab kalau ikut yang pertama ini makmum kan sanggup berdiri. Berdiri bagi yang sanggup kan rukun, sah? Kalau bukan karena hadis ini kita katakan tidak boleh. Tapi Nabi yang suruh. Nah, apakah ini masih berlaku atau tidak? Kita tunggu saatnya nanti. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.